Dulu suamiku menelpon dari Kalimantan dan memerintahkan, "Cepat, bawa ibu tua dari rumahku." Tapi dia tidak tahu, di balik kepatuhanku itu, aku sedang menyiapkan pembalasan yang akan membuatnya histeris seumur hidup. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku selalu percaya, kalau rezeki seorang istri itu bergantung pada keikhlasannya. Itu kenapa, meski aku tahu diri ini hanya tamatan sekolah menengah atas, aku selalu berusaha menjadi istri terbaik bagi Rahmat. Rumah tangga kami tampak sempurna dari luar. Rumah besar dengan pagar tinggi di kawasan elit kota, mobil 2 buah, dan uang bulanan yang tidak pernah kurang. Tepatnya, tidak pernah kurang untukku sebagai penjaga rumah. Padahal, jauh di lubuk hati, aku tahu rumah ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Suamiku, Rahmat, adalah tipe pria yang mudah bosan. Mudah bosan pada pekerjaan, pada teman, dan yang paling aku takutkan, mudah bosan pada istri. Kami menikah hampir 20 tahun. 2 dasawarsa dihabiskan untuk menjaga satu orang yang selalu merasa kurang. Rahmat itu pandai bergaul, pembawaannya rapi, dan selalu punya cara untuk menarik perhatian wanita di luar sana. Tentu saja, aku tahu ini semua. Sebagai istri, radar mata ketigaku sudah diasah tajam sejak 5 tahun pernikahan. Aku memilih diam. Bukan karena bodoh, tapi karena aku punya satu prioritas besar di rumah itu. Ibu Salamah. Ibu Salamah adalah ibu kandung Rahmat. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Beliau menderita stroke ringan sejak 4 tahun lalu. Kondisinya memang tidak separah itu. Masih bisa diajak bicara dan sesekali menggerakkan tangan kanannya. Tapi untuk urusan kamar mandi, berpakaian, atau makan, ibu sepenuhnya bergantung padaku. Rahmat, jangan harap. Dia selalu punya 1000 alasan. Aku kan harus cari uang. Lastri, kamu saja yang urus. Itu kan tugasmu di rumah. Tugas yang ia sebut, tugas, itu, aku jalankan dengan cinta, bukan dengan kewajiban. Ibu Salamah ini adalah mutiara hatiku di rumah itu. Satu-satunya orang yang membuatku merasa berharga. Ibu tidak pernah memandangku rendah. Meski tahu aku tidak kaya harta atau berpendidikan tinggi seperti menantu-menantu perempuan Rahmat yang lain. Ibu selalu memanggilku dengan suara lembut. "Nak Lastri." Sementara di belakangku, adik-adik Rahmat sering menyebutku, si penjaga rumah. Bahkan anak-anakku sendiri, yang sudah dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, lebih sering menelpon ayah mereka ketimbang menanyakan kabar Ibu Salamah. Ironis memang, anak kandung sibuk mencari muka pada ayahnya yang kaya, sementara menantu yang bukan darah dagingnya, dengan senang hati membersihkan kotoran orang tua mereka. Pernah suatu pagi, saat aku sedang menyuapi ibu bubur ayam, ibu menangis. Bukan menangis karena sakit, tapi karena melihatku. Ia memegang tanganku yang belepotan bubur dengan tangan kirinya yang masih kuat. "Lastri, kamu itu anak yang ibu minta dari Tuhan. Rahmat, dia sudah terlalu kaya, terlalu sibuk, sampai lupa pada ibunya sendiri." Aku hanya membalas dengan senyum. Bagiku, melihat ibu mau makan saja sudah cukup. Aku tidak perlu pengakuan dari siapa-siapa. Aku hanya butuh ketenangan batin, dan merawat ibu memberiku ketenangan itu. Rahmat memang tidak pernah kasar secara fisik. Dia hanya kasar dalam kata-kata yang tidak terucap. Dia sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain di bajunya. Tentu saja, aku tidak bodoh. Aku tahu aroma parfum mana yang mahal dan aroma mana yang murah. Parfum yang murah, biasanya milik teman-teman pergaulannya. Parfum yang mahal, nah, itu dia. Itu urusanku dengan Tuhan. Aku hanya akan menyambutnya dengan senyum dan menyiapkan kopi hangat. Tidak pernah ada pertanyaan, tidak pernah ada kecurigaan. Aku memilih buta agar rumah ini tetap tenang, terutama agar ibu tidak terganggu. Aku tahu ibu sangat sensitif dengan keributan. Aku punya cara sendiri untuk meluapkan kekesalanku. Dan disinilah peran, humor, itu datang. Aku ini hobi memasak. Setiap aku kesal pada tingkah Rahmat, aku akan memasak makanan yang sangat pedas. Pedasnya sampai ke ubun-ubun. Rahmat ini tidak tahan pedas. Saat dia pulang, aku akan pura-pura polos menyajikan masakan itu. "Wah, sayang, aku kok lagi ingin makan sambal super pedas." "Yah, kebetulan hari ini dapat cabai rawit yang bagus dari pasar." Rahmat pasti akan makan dengan wajah memerah, kepalanya berkeringat,
dan mengeluh kepedasan. Di dalam hati, aku tertawa terbahak-bahak. Ini adalah caraku menyalurkan emosi tanpa perlu bertengkar. Makanan itu seperti mantra. Rasakan itu, Rahmat. Ini balasan untuk setiap parfum mahal di bajumu. Tentu saja, aku selalu menyiapkan makanan tawar untuk Ibu Salamah. Ketidakpedulian Rahmat dan anak-anaknya ini menjadi berkah bagiku. Tanpa mereka sadari, mereka memberiku ruang yang luas untuk membangun ikatan yang sangat kuat dengan Ibu Salamah. Ibu menceritakan masa mudanya, kisah cintanya dengan almarhum ayah Rahmat, hingga penyesalannya membesarkan Rahmat dengan terlalu banyak kemudahan. Aku menjadi telinga dan mata ibu. Aku tahu semua aset dan rahasia keluarga Rahmat, karena ibu sering bergumam tentang surat-surat penting saat sedang menyuapinya obat. Informasi ini tersimpan rapi di kepalaku, seperti rahasia termahal. Suatu hari, aku mendapati kartu kredit Rahmat tertinggal di laci. Itu kartu kredit khusus, yang hanya dipakai untuk urusan pribadi dan yang aku tahu, sering dia pakai untuk membayar sesuatu yang tidak pantas. Aku tidak pernah memeriksa mutasinya. Aku tidak mau sakit hati. Tapi entah kenapa, hari itu tanganku gatal. Aku mencari tahu tagihan terakhirnya. Dan benar saja, ada sebuah tagihan besar dari sebuah toko perhiasan di luar kota. Lumayan mahal, setara gaji 2 bulan seorang manajer. Aku tidak perlu berpikir keras untuk tahu itu bukan untukku. Kado ulang tahunku tahun lalu hanya dompet yang sudah diskon separuh harga. Aku hanya menghela napas. Ku masukkan kembali kartu itu. Ah, sudahlah, Lastri. Jangan kau pikirkan. Itu cuma racun. Fokus saja pada ibu. Beberapa minggu setelah tagihan perhiasan itu muncul, Rahmat menjadi aneh. Dia semakin sibuk, lebih sering menelpon dengan suara pelan di balkon, dan senyumnya terlihat seperti senyum orang yang sedang merencanakan sesuatu. Dia mulai mengumpulkan semua adik-adiknya dan anak-anaknya di rumah kami untuk rapat tertutup. Tentu saja, aku dan Ibu Salamah tidak dilibatkan. Kami hanya mendengar samar-samar kata, Kalimantan, proyek besar, dan keuntungan cepat. Aku mencium bau busuk dari pertemuan rahasia itu. Tapi sekali lagi, aku memilih diam, menunggu, sambil tetap menyiapkan teh dan camilan untuk mereka. Tepat seminggu setelah rapat terakhir mereka, Rahmat mengumumkan kepergiannya. Lastri, aku harus ke Kalimantan. Proyek besar, tidak bisa ditinggal. Aku akan pergi agak lama. Aku mengangguk tenang. Lalu ia melanjutkan. Semua ikut. Adik-adikku, bahkan anak-anak yang sudah bekerja juga kuajak. Mereka harus belajar bisnis. Katanya. Aku kaget. Kenapa harus semua? Aku mulai merasa ada yang aneh. Kenapa semua harus pergi, Mas? Tanyaku, mencoba setenang mungkin. Rahmat hanya menjawab singkat. Supaya aman di sana. Sekalian liburan, katanya. Saat semua sibuk berkemas, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak membicarakan Ibu Salamah. Aku mendekati Rahmat yang sedang memasukkan koper mahal ke mobil. Mas, Ibu bagaimana? Siapa yang akan merawat Ibu selama kita di sana? Tanyaku. Rahmat menghela napas panjang. Seolah aku baru saja menanyakan hal paling sepele di dunia. Kan ada kamu, Lastri. Kamu di rumah saja. Ibu diurus baik-baik. Kalau ibu sudah sembuh total, baru kita jemput. Jawabannya sungguh membuatku merinding. Diurus baik-baik. Dia ingin meninggalkanku sendirian di rumah besar itu, bertugas sebagai perawat tanpa batas waktu, sambil dia bersenang-senang di luar. Malam sebelum mereka berangkat, aku menidurkan Ibu Salamah. Ibu memegang tanganku erat. Lastri, nak, perasaanku tidak enak. Rahmat ini sedang berjalan di jalan yang salah. Jaga diri. Ya nak, kalau ada apa-apa, jangan takut. Ibu sayang kamu. Kata-kata ibu itu terasa seperti ramalan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, melihat koper-koper mewah yang sudah siap di teras. Aku tahu, ini bukan hanya perjalanan bisnis. Ini adalah awal dari perpisahan yang akan mengubah segalanya. Pagi buta, seluruh keluarga Rahmat berangkat. Pamitnya sangat singkat. Cium pipi sekilas, janji akan menelpon, dan mobil mewah itu langsung meluncur tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada satupun yang mendekati Ibu Salamah, yang hanya bisa menatap mereka dari kursi roda di teras. Wajahnya pucat. Aku menenangkan ibu. Sudah, Bu. Mereka pasti cepat kembali. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Aku kembali ke rutinitas, merawat ibu,
membersihkan rumah besar yang tiba-tiba terasa sangat sepi dan dingin. Aku hanya bisa berdoa agar firasat burukku salah. Tapi takdir punya rencana lain. 3 hari setelah keberangkatan mereka, saat aku sedang menyuapi ibu di teras, ponselku berdering. Ada nama Rahmat di layar. Aku buru-buru mengangkatnya, berharap ia menanyakan kabar ibu. Ternyata, itu bukan telepon rindu. Itu adalah telepon palu godam. Suara Rahmat terdengar sangat tergesa-gesa, nadanya dingin, dan di latar belakang, aku mendengar suara musik dan keramaian yang bukan seperti suara bandara atau kantor. Suaranya memecah keheningan di teras. Halo Lastri. Mas, sudah sampai? Ibu. Ibumu sehat, Mas. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang akan mengubahku dari istri setia menjadi wanita yang bertekad membalas dendam. Kalimat yang membuatku tahu bahwa kepergian seluruh keluarga itu adalah sebuah siasat keji. Telepon itu berdering di saat aku sedang mencoba meyakinkan Ibu Salamah untuk minum obatnya. Suara Rahmat di seberang sana tidak terdengar seperti suami yang rindu, melainkan seperti seorang kepala marketing yang terburu-buru menyampaikan pengumuman penting. Aku buru-buru menjawab, berharap ia menanyakan kabar ibunya yang ditinggalkan. Halo Lastri. Suaranya terdengar terlalu gembira, terlalu lantang untuk orang yang sedang dalam perjalanan bisnis penting. Mas, sudah sampai? Ibu sudah minum obat. Ibumu sehat, Mas. Kapan Mas pulang? Tanyaku penuh harap. Rahmat tertawa. Tawa yang kering dan tidak sampai ke mata. Tawa yang segera membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Lastri, aku tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dengar baik-baik. Aku menelpon karena ada hal yang harus kau tahu. Jantungku langsung mencelos. Instingku sebagai istri yang sudah 20 tahun terbiasa mendeteksi kebohongan berteriak. Aku beranjak. Berjalan menjauhi Ibu Salamah yang menatapku dengan mata penuh tanya, mencari tempat sepi di sudut rumah agar ibu tidak mendengar apapun. Aku sudah siap menghadapi ucapan perpisahan, atau permintaan cerai. Tapi ternyata yang ia katakan jauh lebih jahat. Aku akan tinggal di sini, di Kalimantan. Dan aku tidak sendirian, Lastri. Seluruh keluargaku, mereka semua ada di sini. Adik-adikku, anak-anak, semuanya. Dan kami akan mengadakan acara. Kepalaku mulai berdengung. Acara apa, Mas? Kenapa semua harus ke sana? Kalau memang bisnis, kenapa anak-anak harus ikut? Rahmat berdeham, mencoba mengatur suaranya agar terdengar berwibawa, namun jelas ada nada kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku sedang mengurus pernikahan. Lastri, akad nikahku dengan Fitri akan digelar lusa. Seketika, seluruh darah di tubuhku terasa berhenti mengalir. Aku tidak syok karena ada wanita lain. Aku sudah menduganya. Aku syok karena akad nikah. Dan aku syok karena seluruh keluarganya ada di sana. Jadi, yang ia sebut proyek besar dan bisnis penting, itu adalah proyek besar pengkhianatan ini. Seluruh keluarganya, termasuk anak-anakku, bersatu padu, bersekongkol menipuku. Aku ditinggalkan sendirian di rumah besar yang dingin, ditugaskan menjaga satu-satunya orang yang tidak mereka pedulikan. Kau mendengarku, Lastri? Tanya Rahmat, saat aku terdiam terlalu lama. Aku menarik napas, mencoba menenangkan suara yang terasa tercekat di tenggorokan. Fitri yang mana, Mas? Yang tagihan perhiasannya kau bayar dari kartu kredit itu. Itu adalah satu-satunya pertanyaan yang kuajukan. Aku tidak menangis. Aku tidak memohon. Aku hanya ingin memastikan bahwa penderitaanku ini sebanding dengan fakta yang sudah pasti. Rahmat terdiam sesaat, mungkin terkejut karena aku tahu soal tagihan itu. Tidak penting yang mana. Yang penting sekarang aku bahagia. Kami semua bahagia. Dan kami ingin hidup baru yang tenang. Yang tidak direpotkan. Aku menahan diri untuk tidak membanting ponsel itu. Ya Tuhan, dia menyebutku merepotkan? Setelah 20 tahun aku merawat rumahnya, menjaga orang tuanya, dan membesarkan anak-anaknya sendirian, aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan kemarahan itu membeku menjadi sebuah tekad. Aku tahu, saat ini aku harus bersikap sebagai pihak yang paling lemah. Jadi, kalian semua ada di sana untuk pernikahan itu. Suaraku terdengar serak, namun aku berhasil membuatnya terdengar pasrah dan patah hati. Rahmat mengiyakan dengan bangga. Semua. Adik-adikku mendukung. Anak-anakmu juga mendukung. Mereka bilang, sudah waktunya ayah bahagia. Lagi pula, kamu kan sudah tua, Lastri. Aku butuh yang segar. Kata-kata itu, sudah waktunya ayah bahagia, dan
Kamu sudah tua, adalah dua tusukan paling dalam. Bahagia di atas air mata ibunya dan penderitaan istri yang merawatnya. Dan, tua? Tentu saja aku tua. Aku menghabiskan masa mudaku untuknya dan keluarganya. Aku ingin berteriak dan memaki mereka semua. Aku ingin menumpahkan semua rasa sakitku. Tapi aku tidak bisa. Aku punya Ibu Salamah di sini. Ibu sedang sakit dan tidak boleh mendengar pertengkaran ini. Semua energiku aku salurkan untuk bersikap tenang. Aku harus memotong panggilan ini sebelum aku lepas kendali. Baiklah, Mas. Aku mengerti. Kataku pelan. Semoga lancar acaranya. Aku tutup. Ya. Rahmat tidak mengizinkanku menutup telepon. Ia tertawa lagi. Tawa penuh kemenangan. Tunggu dulu, Lastri. Aku belum selesai. Ada satu hal lagi. Ini penting. Apa lagi, Mas? Tanyaku. Di latar belakang, aku mendengar suara perempuan muda yang cengengesan dan suara adik iparku yang berbisik-bisik. Suasana di sana terdengar seperti pesta. Mereka sedang merayakan penderitaanku. Lalu Rahmat berujar, dengan nada yang berubah menjadi sangat dingin dan memerintah. Seperti seorang mandor kepada buruh. Nada yang tidak lagi mengandung kehangatan masa lalu. Sebelum kami pulang, cepat. Pergi dan bawa ibu tua dari rumahku. Aku tidak mau dia mengganggu hidup baruku. Ibu tua. Panggilan itu. Bukan, Ibu Salamah. Bukan, Mamah. Apalagi, Ibu. Hanya, Ibu tua. Itu adalah panggilan terakhir yang Rahmat berikan kepada ibu kandungnya sendiri, setelah ia meninggalkannya dalam keadaan sakit, dalam pelukan menantu yang ia hianati. Aku terkesiap, nyaris menjatuhkan ponsel. Bukan karena disuruh pergi, itu sudah kuduga. Tapi karena Rahmat dengan keji memerintahku untuk membawa pergi ibunya sendiri. Seolah Ibu Salamah adalah perabotan usang yang harus dibuang agar rumahnya terlihat bersih bagi istri barunya. Kejahatannya sudah melampaui batas kewajaran. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, ia mengkhianati ibunya sendiri, dan ia memaksa seluruh keluarganya untuk menjadi saksi pengkhianatan ini. Lastri, kau dengar? Rumah ini harus kosong. Segera pindah dan bawa ibu. Aku akan kirimkan uang transfer untuk kontrakanmu. Anggap saja ini pesangonmu. Jangan buat masalah. Jangan menghubungi siapapun. Cepat. Rahmat mempercepat kata-katanya. Lalu tanpa menunggu jawabanku, ia langsung memutus sambungan. Aku berdiri di sana. Ponsel masih menempel di telinga. Tubuhku dingin seperti es. Aku melihat kembali ke arah Ibu Salamah. Ibu menatapku. Matanya yang tua tampak membaca semua kekacauan yang baru saja terjadi. Wajah ibu penuh kekhawatiran dan kesedihan. Aku berjalan pelan ke arah ibu, berlutut di depannya, lalu memeluknya erat-erat. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata janji. Janji bahwa aku akan melindungi ibu dari kejahatan anak kandungnya sendiri. Mulai detik ini, rumah besar ini bukan lagi milikku. Tidak masalah. Harta tidak penting. Yang penting adalah Rahmat baru saja menyerahkan harta yang paling berharga, harta yang dia sebut ibu tua, ke dalam pengawasanku. Aku duduk terdiam di lantai kayu, masih memeluk Ibu Salamah yang tak berdaya di kursi rodanya. Ponselku sudah kuletakkan di lantai. Udara di rumah besar itu terasa sangat berat, seolah dinding-dinding mewah itu ikut runtuh bersamaan dengan hatiku yang baru saja dihancurkan. Perintah Rahmat, pergi dan bawa ibu tua dari rumahku, berputar-putar di kepalaku. Seperti kaset rusak yang diputar ulang dengan volume penuh. Aku tidak marah lagi. Aku hanya merasa dingin. Dingin sekali sampai ke tulang. Rahmat tidak hanya menceraikanku secara lisan. Ia menceraikanku dari kehidupan. Dan yang paling kejam, ia telah menceraikan ibunya sendiri dari kasih sayang dan rumahnya. Kepergian seluruh keluarganya. Anak-anakku yang ternyata bersekongkol. Semua itu bukan perjalanan bisnis. Itu adalah siasat keji untuk memastikan mereka semua berada jauh di sana, agar aku tidak bisa mengacaukan perayaan mereka. Mereka ingin aku pergi diam-diam, tanpa suara, sebelum mereka pulang dengan istri baru. Mereka ingin menghilangkan semua jejak masa lalu yang mereka anggap memalukan dan membebani. Aku melepaskan pelukan ibu. Matanya yang sayu menatapku penuh kekhawatiran. Ibu tidak perlu mendengar. Ekspresiku sudah bercerita segalanya. Aku mengusap air mata yang tadi sempat jatuh, dan memutuskan satu hal. Aku tidak akan memberikan Rahmat dan keluarganya kepuasan untuk melihatku terpuruk atau memohon. Mereka ingin aku pergi? Aku akan pergi. Tapi aku akan pergi dengan kepala tegak.
dan dengan membawa satu-satunya harta berharga yang mereka buang. Waktu mendesak. Rahmat berkata, "Sebelum kami pulang." Itu berarti aku hanya punya waktu maksimal 1 atau 2 hari. Mungkin besok mereka sudah di bandara. Aku harus bergerak cepat dan senyap. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib atau menghubungi pengacara. Prioritasku adalah Ibu Salamah. Kesehatan dan keselamatannya di atas segalanya. Aku segera bergegas. Aku tidak mengambil perhiasan. Aku tidak mengambil harta gonogini. Aku hanya mengambil apa yang benar-benar kubutuhkan. Lemari pakaianku kubuka. Kuambil beberapa baju yang paling sederhana dan paling nyaman. Aku mengambil semua obat-obatan ibu, vitaminnya, dan buku kesehatan pentingnya. Lalu, aku pergi ke dapur. Ini adalah tempat kedua favoritku setelah kamar ibu. Aku mengambil semua sisa bumbu dapur yang kubutuhkan dan sedikit stok bahan makanan kering. Aku berpikir, dimanapun kami tinggal nanti, aku harus bisa memasak makanan terbaik untuk ibu. Saat aku membuka laci meja rias, aku menemukan amplop coklat tebal yang sudah lama kusembunyikan. Itu adalah sisa tabunganku dari uang bulanan yang selalu kumanfaatkan seirit mungkin. Tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan mungkin 2 atau 3 bulan tanpa pemasukan. Tapi ini modal awal kami. Aku menggenggam amplop itu erat-erat. Lalu aku teringat sesuatu yang penting. Surat-surat berharga. Ibu pernah bergumam tentang surat-surat rumah dan aset penting. Aku tahu Rahmat menyimpannya di brankas kecil di bawah lantai kamar kerjanya. Aku tidak bisa mengambilnya karena aku tidak tahu kodenya. Tapi, aku ingat ibu pernah berkata bahwa Rahmat sangat ceroboh dan sering menyimpan surat kuasa di laci atas meja kerjanya. Aku bergegas ke kamar kerja itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci meja Rahmat, penuh dengan tumpukan kertas, faktur-faktur lama, dan pulpen-pulpen mahal. Di bawah tumpukan itu, aku melihat selembar kertas tebal yang distempel. Benar saja, itu adalah surat kuasa Rahmat kepada notaris untuk mengurus perpanjangan sertifikat beberapa aset tanah. Aku tidak tahu fungsinya apa di masa depan, tapi naluriku berkata, kertas ini mungkin berguna suatu hari nanti. Kulipat rapi dan kumasukkan ke dalam tas kecilku. Aku tahu, ini adalah sebuah langkah yang sangat cerdik. Sebuah kartu as yang kusembunyikan diam-diam. Aku kembali ke Ibu Salamah. Ibu sejak tadi hanya diam, memperhatikan gerak-geriku yang panik namun teratur. Aku tahu ibu mengerti. Aku membawakan ibu ke meja favoritnya dan jilbab yang biasa ia pakai. Dengan hati-hati, aku memandikan dan memakaikan ibu. Ini adalah ritual terakhir kami di rumah ini. Ibu, bisikku sambil mengeringkan rambut ibu. Kita akan pergi dari sini. Kita akan mencari rumah baru. Rumah yang tenang. Jangan khawatir. Nak Lastri akan selalu di samping ibu. Ibu hanya tersenyum samar dan mengangguk. Tatapannya teduh, seolah ia sudah lama siap meninggalkan tempat ini. Mungkin, di mata ibu, rumah ini sudah lama bukan lagi rumah, sejak ia lumpuh dan Rahmat mulai berubah. Saat itu aku teringat lagi cara Rahmat memanggil ibu. Ibu tua. Panggilan itu membuat amarahku kembali, tapi kali ini amarah yang dingin. Amarah yang memicu tekad. Aku harus menunjukkan pada Rahmat dan seluruh keluarganya bahwa ibu tua yang mereka buang ini adalah tanggung jawab dan kehormatanku. Aku harus mencari kontrakan secepatnya. Aku mengambil ponsel, mencari kontak seorang teman lama yang bekerja di bidang properti sederhana. Namanya Wati. Halo, Wat. Aku butuh tolong. Sangat mendesak. Aku butuh kontrakan. Yang kecil saja. Yang penting bersih dan ada akses mudah untuk orang berkursi roda. Hari ini juga. Wat. Hari ini juga. Wati yang mendengar nada suaraku yang ganjil langsung mengerti ada yang tidak beres. Dia tidak banyak bertanya. Hanya berjanji akan mencarikan yang terbaik. Dalam 1 jam, Wati menelpon balik. Ia menemukan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Jauh dari rumah mewah ini. Namun lokasinya tenang dan dekat dengan klinik kecil. Sempurna. Uang transfer dari Rahmat masuk ke rekeningku. Jumlahnya lumayan besar untuk sewa beberapa bulan. Tapi entah kenapa uang itu terasa kotor. Aku hanya menarik uang tunai seperlunya. Sisanya aku biarkan. Aku tidak ingin uang itu bercampur dengan modal tabunganku. Ini adalah uang, pesangon, dari pengkhianat. Sekarang, bagian paling sulit. Mengeluarkan ibu dari rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Terutama dari para tetangga dan penjaga keamanan yang mengenal Rahmat. Aku teringat akan sebuah humor kecil yang sering kulakukan dulu. Dulu, setiap Rahmat ada acara, aku selalu diminta mengantar ibu ke rumah adik perempuanku yang tinggal tidak jauh dari sini.
Ini agar ibu tidak kesepian. Jadi, aku akan berpura-pura melakukan hal yang sama. Aku menelpon penjaga keamanan di gerbang. Pak, tolong bukakan gerbang belakang sebentar. Saya mau antar ibu ke rumah adik saya. Beliau mau menginap beberapa hari. Penjaga itu tidak curiga. Mereka sudah terbiasa melihat aku mengurus ibu sendirian. Aku mendorong kursi roda ibu ke garasi, tempat mobil tua peninggalan almarhum ayahku yang jarang dipakai terparkir. Itu mobil sederhana, tapi masih kuat. Dengan susah payah, aku memasukkan ibu ke kursi penumpang depan. Untungnya ibu kooperatif dan mengerti situasinya. Aku melilitkan selimut tebal agar ibu nyaman. Saat aku mendorong kursi roda yang kosong kembali ke dalam rumah, aku berhenti sejenak di depan pintu kamar tidur utama kami. Aku menatap kamar itu. Kamar yang penuh janji dan kini penuh pengkhianatan. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri, mengambil napas terakhir udara rumah itu, dan mengucapkan janji dalam hati. Rahmat, kau buang aku, kau buang ibu. Kau pikir ini selesai? Kau ingin hidup baru yang tenang? Aku pastikan kau akan mendapatkan hidup yang histeris setahun setelah ini. Kau akan menyesal memanggil ibumu, ibu tua. Aku kunci semua pintu dan jendela, lalu memasang alarm keamanan seperti biasa. Aku tidak mengambil kuncinya. Aku ingin Rahmat dan keluarganya datang dan menemukan rumah ini persis seperti saat mereka meninggalkannya. Hanya saja tanpa ada aku dan tanpa ada ibu. Aku meninggalkan jejak yang sangat minimal. Aku masuk ke mobil tua itu, menghidupkan mesin, dan perlahan-lahan meninggalkan kompleks perumahan itu melalui gerbang belakang. Seolah-olah aku hanya pergi untuk sore hari. Aku melihat ke kaca spion, menyaksikan rumah megah itu perlahan menghilang. Rumah yang kutinggalkan bukan hanya bangunan, tapi juga 20 tahun pengabdian dan kesetiaan yang tak terbalas. Aku menggenggam tangan ibu yang terasa dingin. Jangan khawatir, Bu. Kita sudah bebas. Kita akan punya rumah kita sendiri. Tempat yang benar-benar bersih dari kebohongan. Saat mobil meluncur di jalanan kota, menuju kontrakan baru yang sederhana, aku merasa seperti baru lahir kembali. Aku sudah bukan lagi si penjaga rumah di rumah orang lain. Aku adalah Lastri, yang kini bertanggung jawab penuh atas Ibu Salamah dan hidupku sendiri. Perintah keji Rahmat ternyata memberiku kesempatan emas untuk memulai babak hidup baru yang kuharap akan jauh lebih bahagia. Perjalanan ini adalah perjalanan terakhirku sebagai istri Rahmat. Dan ini adalah perjalanan pertamaku menuju balas dendam yang akan membuat mereka semua histeris. Mobil tua itu berhenti di depan sebuah gang sempit. Jauh berbeda dengan gerbang tinggi kompleks perumahan yang baru saja kutinggalkan. Udara di sini terasa lebih hangat dan ramah, meski lingkungannya jauh lebih sederhana. Aku memarkir mobil di pinggir jalan dan menoleh ke Ibu Salamah. Wajah ibu terlihat lelah, tapi ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya selama kami tinggal di rumah Rahmat. Wati, temanku yang baik hati, sudah menunggu di mulut gang. Ia langsung membantu membawakan tas dan barang-barang kami. Kontrakan yang kami sewa ini kecil, hanya ada satu kamar tidur dan ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kamar mandi juga seadanya. Aku menarik napas. Ini adalah rumah kami sekarang. Rumah yang sederhana, tapi rumahku sendiri. Hal pertama yang kulakukan adalah membawa ibu masuk. Aku memapahnya perlahan, selangkah demi selangkah, dari mobil hingga ke kasur di kamar. Aku memastikan ibu nyaman, lalu aku sibuk membongkar barang. Saat menyusun obat-obatan ibu di meja kecil, aku tertawa kecil. Seisi rumah ini isinya hanyalah obat dan bumbu masak. Aku meninggalkan lemari pakaian mewah dan perhiasan, tapi membawa semua rempah-rempahku. Tentu saja, itu yang lebih penting. Aku harus menjaga lidah ibu agar tetap berselera makan. Malam pertama di kontrakan itu terasa aneh. Tidak ada AC yang mendengung, hanya suara jangkrik dan obrolan tetangga dari luar. Aku tidur di lantai beralaskan tikar di samping tempat tidur ibu. Sebelum tidur, aku memeluk ibu. Di sini tenang, Bu. Tidak ada telepon keji, tidak ada aroma parfum asing. Bisikku. Ibu membalas pelukanku dan mencium keningku lama sekali. Ciuman itu terasa lebih bernilai daripada semua uang yang pernah diberikan Rahmat. Keesokan paginya, masalah keuangan langsung menghadang. Sisa tabunganku hanya cukup untuk 3 bulan ke depan, termasuk uang sewa kontrakan ini. Uang, pesangon, dari Rahmat aku biarkan mengendap. Aku bertekad, uang itu tidak akan kusentuh kecuali sangat mendesak. Aku harus mandiri, memulai dari nol, dan memastikan ibu tetap mendapat gizi terbaik. Aku duduk di teras kecil sambil berpikir. Aku hanya punya keahlian memasak dan menjahit.
Menjahit membutuhkan modal mesin dan waktu yang lama. Memasak? Ya, itu dia. Aku punya tangan yang terampil membuat aneka masakan rumahan. Aku ingat, beberapa tetangga di kompleks lama sering memuji masakan lauk pauk balado buatanku. Mungkin aku bisa menjualnya. Aku segera bergerak cepat. Aku menelpon Wati dan meminjam modal awal yang sangat kecil untuk membeli bahan-bahan. Aku memutuskan untuk membuat nasi kotak mini dengan lauk andalanku, sambal balado udang petai dan ayam goreng lengkuas. Aku harus meyakinkan diri, ini bukan hanya sekadar menjual makanan. Ini adalah usahaku mempertahankan martabat dan memastikan ibu sehat. Aku mulai memasak di dapur kecil. Suara wajan berdenting. Aroma rempah memenuhi kontrakan. Ibu Salamah yang biasanya hanya diam, kini sering tersenyum dari kasurnya. Enak baunya. Nak, ibu jadi lapar. Katanya, itu sudah cukup memberiku semangat 1000 kali lipat. Siang hari, aku dibantu Wati mencoba menjajakan makanan itu ke warung-warung kecil dan perkantoran di sekitar kontrakan. Rasanya sungguh berbeda. Dulu, aku hanya perlu menelpon catering mewah untuk acara Rahmat. Kini, aku berdiri di bawah terik matahari, menawarkan nasi kotak dengan rasa malu yang harus kubuang jauh-jauh. Hari pertama, hasilnya mengecewakan. Aku hanya menjual separuh dari yang kumasak. Sisa makanan itu aku kemas ulang dan berikan pada tetangga-tetangga sekitar yang ramah. Aku tidak mau rugi, tapi aku juga tidak mau membuang makanan. Aku merasa agak konyol. Bagaimana bisa seorang mantan nyonya besar kini menjadi penjual nasi kotak mini? Disinilah aku menyisipkan sedikit humor untuk diriku sendiri. Aku tertawa kecil. Yah, setidaknya sekarang aku adalah bos balado, bukan lagi bos rumah tangga. Malamnya, aku menghitung untung yang tipis. Aku hampir menyerah. Aku duduk di samping ibu sambil mengeluh pelan. Bu, rasanya susah sekali. Aku takut tidak bisa merawat ibu dengan baik. Ibu Salamah memegang tanganku. Tangannya yang tua dan lemah terasa hangat. Lastri, nak, Allah tidak akan membiarkan anak yang berbakti kesulitan. Besok coba lagi. Ibu akan selalu mendoakanmu. Kata-kata ibu selalu tepat sasaran. Setiap keluhanku selalu dijawab dengan ketenangan dan doa dari ibu. Ibu adalah mercusuar kehidupanku di tengah badai ini. Berkat dorongan ibu, aku mencoba lagi esok hari. Aku mengubah sedikit strategi. Aku tidak hanya menjual nasi kotak, tapi juga menjual frozen food yang bisa tahan lama, seperti ayam ungkep dan balado yang dikemas vakum. Aku menargetkan ibu-ibu rumah tangga yang tidak sempat memasak. Dan kali ini, Tuhan menunjukkan jalannya. Permintaan mulai meningkat. Bukan hanya dari tetangga, tapi dari teman-teman Wati yang bekerja di kantor. Mereka suka dengan rasa masakan rumahan yang otentik. Bahkan, ada seorang pemilik warung makan yang menawarkan kerjasama. Mbak, baladonya Mbak Lastri ini beda. Pedasnya pas, tidak berlebihan. Rasanya nendang, tapi tidak menyakiti perut. Lanjut, Mbak. Pujian itu membuatku semangat lagi. Setelah 2 bulan penuh keringat, aku sudah bisa bernapas lega. Uang sewa kontrakan aman, obat-obatan ibu terjamin, dan yang paling penting, Ibu Salamah tampak jauh lebih sehat. Ibu menjadi saksi perjuanganku setiap hari. Ia melihatku tertawa saat untung, dan melihatku menangis saat capek. Ikatan kami bukan lagi ikatan menantu dan mertua. Kami adalah rekan seperjuangan. Di tengah kesibukan itu, aku tidak pernah mencari tahu kabar Rahmat. Aku menghapus nomornya. Aku memblokir semua akun media sosialnya. Aku membangun dinding tebal. Aku tidak mau racun dari masa lalu mengganggu ketenangan ibu dan usahaku. Satu-satunya hal yang mengingatkanku pada Rahmat adalah surat kuasa yang kusembunyikan di laci. Kertas itu adalah janji diam-diamku bahwa suatu hari, jika Rahmat mencoba merusak ketenanganku lagi, aku punya senjata rahasia. Waktu berlalu cepat di kontrakan kecil ini. 6 bulan berlalu, dan bisnisku mulai stabil. Aku sudah bisa menyewa 1 orang karyawan paruh waktu untuk membantuku mengemas dan mengirim pesanan. Aku bahkan sudah bisa membeli kursi roda ibu yang lebih nyaman. Aku tidak kaya raya, tapi aku bahagia. Kebahagiaan yang tidak pernah kudapatkan di rumah mewah Rahmat. Pada dasarnya, perintah keji Rahmat yang menyuruhku pergi dan bawa ibu tua dari rumahku adalah berkah terselubung. Perintah itu membebaskanku dari penjara emas dan memberiku tanggung jawab yang jauh lebih mulia, merawat ibu mertua yang tulus menyayangiku. Aku tidak lagi si penjaga rumah. Aku adalah bos balado, pengusaha kecil, dan yang paling penting, anak yang berbakti pada Ibu Salamah.
Tepat saat matahari terbenam di bulan ketujuh, aku mendengar kabar yang membuatku tersenyum tipis. Kabar buruk itu datang dari seberang pulau, dari seseorang yang tak sengaja kutemui di pasar. Kabar yang menjadi sinyal bahwa karmanya sudah mulai bekerja. Aku semakin menikmati hidup sederhana di kontrakan ini. Hari-hariku penuh dengan aroma bumbu dan minyak panas. Bukan lagi aroma parfum wanita asing di baju suami. Di rumah mewah dulu, aku adalah nyonya yang kesepian. Di sini, aku adalah bos balado yang sibuk dan punya tujuan hidup jelas, membahagiakan Ibu Salamah. Setiap pagi, setelah selesai membantu ibu mandi dan menyuapinya sarapan, aku akan mulai memasak. Ibu Salamah kini sudah bisa duduk di kursi rodanya yang baru, dan ia sering berada di dekat pintu dapur, menyaksikan kegiatanku. Ibu selalu memberi komentar yang lucu tentang pesanan hari itu. "Nak Lastri, hari ini balado jengkolmu laku keras. Ya, hati-hati, nanti tetangga kita lari semua karena bau jengkol," kata ibu sambil tertawa pelan. Tawanya itu sungguh lebih merdu daripada semua musik di rumah mewah Rahmat. Aku membalasnya dengan candaan. "Ah, ibu ini, justru jengkol inilah yang membiayai obat ibu. Kalau mereka lari, nanti aku bakar dupa, Bu, biar baunya hilang." Kami sering tertawa bersama. Di tengah kesulitan finansial yang perlahan teratasi, kami menemukan kebahagiaan sejati, ikatan tulus. Ini adalah air mata bakti yang ibu berikan padaku, berupa doa dan ketenangan. Aku tidak lagi merasa lelah. Energi positif Ibu Salamah seolah menjadi vitamin paling ampuh untukku. Aku berani bilang, kesehatan ibu justru membaik sejak ia pindah dari rumah anak kandungnya. Mungkin karena di sini tidak ada lagi drama dan kepura-puraan. Aku berhasil mempekerjakan seorang anak muda di sekitar sini. Namanya Danu, mahasiswa yang ingin mencari uang saku. Danu yang bertugas mengantar pesanan ke warung-warung dan kantor-kantor. Aku sangat mempercayainya. Bagiku, mempekerjakan Danu bukan hanya bantuan, tapi juga caraku berbagi rezeki. Suatu sore, saat aku sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu, Wati datang berkunjung. Dia membawa camilan dan duduk di teras bersamaku. Wati ini adalah sumber informasiku. Dia masih bekerja di lingkungan lama, jadi dia tahu banyak gosip. Tentu saja, aku tidak pernah memintanya mencari tahu tentang Rahmat. Tapi kalau dia yang bercerita, aku pura-pura tertarik. Ini adalah caraku mengambil informasi tanpa terlihat peduli. "Lastri, kamu tahu? Ada kabar yang kurang enak dari Kalimantan sana," kata Wati sambil menurunkan nada suaranya. Aku dengan santai menuangkan teh hangat. "Oh ya? Kabar apa? Apakah harga sawit di sana naik drastis?" "Semoga saja," jawabku, mencoba mengarahkan percakapan ke hal yang netral. Wati menggeleng. "Bukan soal sawit. Ini soal Rahmat." Aku memicingkan mata, lalu pura-pura memeriksa balado udang yang kubuat. "Rahmat yang mana?" "Oh, mantan suamiku? Kenapa dia? Apakah dia sudah punya anak dari istri barunya?" Wati lalu bercerita, tanpa perlu kurayu. Kabarnya, pernikahan Rahmat dan Fitri di Kalimantan itu tidak seindah yang mereka gembar-gemborkan. Fitri ternyata wanita yang sangat boros dan mata duitan. Dia datang untuk hartanya. Yang lebih parah, bisnis besar yang Rahmat banggakan di sana ternyata hanyalah proyek bodong. Dia ditipu oleh rekanan bisnisnya. Kabarnya, Rahmat sudah rugi besar, Lastri. Uangnya terkuras habis. Bahkan, beberapa properti yang dia jadikan jaminan di bank, sudah mulai macet pembayarannya. Bisik Wati. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak menunjukkan rasa senang, tapi di dalam hati, aku menyambut kabar ini. Karma. Kata-kata Ibu Salamah benar. Aku tahu Rahmat sangat serakah dan mudah tergiur pada proyek yang menjanjikan uang besar tanpa usaha keras. Fitri yang boros dan proyek bodong adalah dua senjata alam semesta yang bekerja sama untuk menghukumnya. Wati melanjutkan. Adik-adiknya juga mulai bertengkar. Lastri. Mereka saling menyalahkan karena ikut-ikutan Rahmat pergi ke sana. Yang paling parah, kudengar anak-anakmu sendiri sekarang jadi sering bertengkar dengan Rahmat. Mereka merasa tertipu dan tidak punya uang saku lagi. Mendengar kabar anak-anakku, hatiku sedikit mencelos. Bagaimanapun, mereka darah dagingku. Tapi, aku segera menguatkan diri. Mereka ikut bersekongkol menipuku. Mereka memilih ayah mereka yang kaya, daripada ibu yang merawat nenek mereka. Aku tidak akan ikut campur. Biarkan mereka merasakan pahitnya hidup. Astaga, kasihannya. Padahal dulu dia bilang mau hidup baru yang tenang. Kataku dengan nada datar.
Aku lalu menyajikan sepiring balado daging sapi. Sudahlah, Wat, jangan pikirkan dia. Mending kamu cicipi ini. Ini lauk baru yang aku buat. Dijamin kamu lupa sama masalah Rahmat. Wati yang teralihkan dengan balado daging sapi yang enak itu, langsung lupa pada Rahmat. Aku tertawa kecil di dalam hati. Ini adalah caraku memasukkan jeda humor yang kuciptakan sendiri. Makanan enak selalu bisa mengalihkan perhatian dari drama hidup. Setelah Wati pulang, aku masuk ke kamar ibu. Ibu sedang tertidur pulas. Aku duduk di sampingnya, melihat wajah tua ibu yang damai. Aku yakin ibu sudah tahu, meskipun aku tidak pernah bercerita. Kebahagiaanku di sini adalah bukti bahwa aku berada di jalan yang benar, dan penderitaanku adalah harga yang setimbal untuk mendapatkan kedamaian ini. Aku mengambil surat kuasa yang kusembunyikan di laci, membacanya sebentar, lalu menyimpannya lagi. Aku tidak tahu apakah aku akan menggunakannya. Tapi aku tahu, jika suatu hari Rahmat kembali dan mengganggu Ibu Salamah, aku punya kartu as yang bisa membuat mereka berlutut. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Bisnisku lancar. Ibu sehat dan bahagia. Mantan suami dan keluarganya mulai menua di perantauan karena ulah mereka sendiri. Aku tidak perlu membalas dendam. Alam semesta sudah melakukannya untukku. Aku hanya perlu bersabar menunggu babak akhir dari kisah karma ini. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan kembali. Bukan karena rindu, tapi karena kepepet. Mereka akan kembali ke rumah yang mereka tinggalkan, dan mereka akan mencari ibu tua yang mereka buang. Waktu berjalan tanpa terasa. Bulan berganti bulan, dan kini sudah memasuki bulan ke-10 sejak aku dan Ibu Salamah pindah ke kontrakan ini. Bisnis baladoku sudah cukup besar. Aku sudah mempekerjakan 2 orang, dan aku tidak perlu lagi ikut mengantar pesanan ke sana kemari. Aku bisa fokus merawat ibu dan mengurus produksi. Aku sangat bersyukur. Di sini aku menemukan kehidupan nyata, jauh dari panggung sandiwara Rahmat. Kabar burung tentang kehancuran Rahmat dari Kalimantan semakin sering kudengar, bukan hanya dari Wati, tapi juga dari beberapa pedagang pasar yang kenal dengan keluarga besarnya. Bisnisnya benar-benar kolaps. Aku dengar, Fitri, istri barunya itu, sudah mulai rewel dan sering bertengkar di tempat umum. Uang yang seharusnya digunakan untuk investasi, malah dihabiskan untuk membeli barang-barang mahal demi pamer. Rahmat yang serakah, bertemu dengan Fitri yang mata duitan. Benar-benar perpaduan yang sempurna untuk sebuah kehancuran. Yang paling membuatku terkejut adalah nasib anak-anakku. Mereka yang dulu ikut-ikutan Rahmat pergi, kini sudah tidak betah. Mereka sering menelpon dan meminta uang kepada Rahmat, tetapi Rahmat selalu menolak karena memang sudah tidak punya. Mereka yang dulu memilih ayah kaya, kini harus merasakan betapa pahitnya menjadi anak yang tidak mandiri. Mereka yang bersekongkol menipuku dan meninggalkan neneknya, kini harus menerima karma di tanah rantau. Aku memilih untuk tidak bersimpati, meskipun mereka adalah anakku. Mereka harus belajar. Mereka harus tahu bahwa kesetiaan dan bakti itu tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Saat mereka sibuk berpesta di Kalimantan, aku di sini berjuang mengurus ibu mereka yang sakit. Aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai seorang ibu dan menantu, meski aku dikhianati. Ibu Salamah sendiri kondisinya semakin stabil. Ia jauh lebih ceria, nafsu makannya bagus, dan ia sering bercerita sambil tertawa. Di usianya yang sudah senja, ia justru menemukan kedamaian di tempat yang paling sederhana. Ia bilang, di sini ia merasa menjadi manusia, bukan hanya pajangan di rumah besar. Aku sadar, ibu adalah korban sesungguhnya dari kerakusan Rahmat, dan aku adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaganya. Suatu sore, aku sedang memijat kaki ibu di teras, sambil menikmati teh hangat. Ibu menatapku lama sekali. Tatapannya teduh, penuh rasa terima kasih. Ibu jarang sekali bicara serius. Tapi kali itu ibu memegang tanganku erat. "Nak Lastri," kata ibu dengan suara pelan. Ibu merasa sangat bahagia. Kebahagiaan yang sudah lama ibu tidak rasakan sejak ayahmu meninggal. Kamu sudah membuat ibu merasa berharga lagi. Aku membalas genggaman tangannya. Tidak, Bu. Ibu yang membuat aku merasa berharga. Tanpa ibu, aku mungkin sudah gila setelah dikhianati Rahmat. Ibu adalah alasan aku kuat. Ibu adalah rezekiku. Ibu tersenyum, senyum yang sangat tulus. Senyum itu terasa sangat berharga. Aku tahu, ikatan kami sudah melampaui status menantu dan mertua. Kami adalah ibu dan anak sejati, yang terikat oleh ketulusan dan pengkhianatan yang sama. Namun, di tengah kedamaian itu, aku juga merasakan firasat aneh.
Kesehatan ibu memang membaik, tapi di usianya yang senja, kekuatannya terkadang menurun drastis. Ada hari-hari di mana ibu tampak sangat lemah, hanya tidur sepanjang hari. Aku selalu panik, buru-buru memanggil dokter langganan di klinik dekat sini. Dokter itu menenangkanku. Ibu Salamah sudah tua, Bu Lastri. Penurunan fisik itu wajar. Yang penting, beliau bahagia. Dan saya lihat, beliau sangat bahagia di sini. Aku tahu, waktu kami bersama semakin berharga. Aku menghabiskan setiap detik yang kumiliki untuk merawat dan melayani ibu. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun. Aku tidak ingin ada penyesalan, tidak seperti yang akan dirasakan Rahmat dan keluarganya nanti. Aku merasakan, akhir dari babak ini sudah dekat. Bukan akhir dari perjuanganku, tapi akhir dari penderitaan Ibu Salamah. Karma Rahmat sudah mencapai puncaknya, dan kini, saatnya ibu menemukan kedamaian abadi. Aku bersiap. Aku tahu, sebentar lagi Rahmat akan kembali. Ia akan kembali tanpa uang, tanpa kehormatan, dan ia akan mencari sandaran terakhirnya. Ibu tua, yang ia buang. Dan aku harus siap dengan kenyataan, bahwa saat Rahmat kembali, mungkin aku tidak bisa lagi mempertemukannya dengan ibu. Aku hanya berdoa, semoga ibu pergi dengan senyum di wajahnya, setelah menyaksikan betapa buruknya nasib anak kandungnya. Itu akan menjadi hadiah bakti terakhirku untuk ibu. Aku meletakkan tangan di dada ibu, mendengarkan detak jantungnya yang pelan. Suara itu adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada ketenangan hati. Dan ketenangan itu, kini sepenuhnya ada di dalam kontrakan kecilku ini. Aku harus menunggu, sabar, dan tenang. Karena sebentar lagi, sebuah babak baru akan terbuka. Babak yang penuh air mata dan penyesalan bagi mereka. Dan babak yang penuh kedamaian bagiku. Malam itu, adalah malam yang terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit di luar tampak lebih gelap. Namun ada keheningan yang sangat damai menyelimuti kontrakan kecil kami. Sudah 11 bulan aku dan Ibu Salamah tinggal di sini. 11 bulan penuh perjuangan. Namun juga 11 bulan penuh cinta yang tulus. Aku baru saja selesai membereskan dapur setelah pesanan hari itu selesai. Aku masuk ke kamar, dan mendapati Ibu Salamah terjaga. Ibu menatap langit-langit dengan mata yang jernih. Biasanya, menjelang malam, ibu seringkali sedikit gelisah karena penyakitnya, tetapi malam itu, ibu tampak sangat tenang. Wajahnya yang tua terlihat begitu damai, seolah beban seberat gunung telah terangkat dari pundaknya. Aku mendekat, duduk di sisi ranjang, dan menggenggam tangannya. Tangannya terasa hangat, tidak dingin seperti beberapa hari terakhir. Ibu belum tidur? Ingin dipijat? Tanyaku pelan. Ibu menggerakkan tangannya, membalas genggamanku dengan sedikit kekuatan yang tak terduga. Ia menggeleng. Tidak, Nak Lastri. Ibu hanya ingin melihat wajahmu. Dan ingin melihat bintang. Aku tersenyum. Kontrakan ini memang tidak punya jendela besar. Tapi dari celah genting yang sedikit terbuka, kami bisa melihat beberapa bintang yang berkelip. Aku lalu bercerita tentang bintang-bintang itu. Tentang rasi bintang yang pernah kulihat di majalah lama. Ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, ibu menarik tanganku. Nak, katanya, suaranya sangat lembut, namun terdengar lebih kuat dari biasanya. Kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan di akhir hidup ibu. Rahmat sudah melupakan ibu. Anak-anak ibu sudah sibuk dengan dunia mereka. Tapi kamu datang dan merawat ibu dengan cinta yang murni. Air mataku mulai menghangat, tetapi aku menahannya. Aku tidak mau membuat ibu sedih. Ibu bicara apa? Aku hanya menunaikan kewajiban, Bu. Bukan kewajiban, Nak. Itu bakti. Bakti yang tidak bisa dinilai dengan harta. Dulu, ibu merasa bersalah. Bersalah karena meninggalkan rumah Rahmat tanpa pamit. Bersalah karena ibu tidak bisa melihat cucu-cucu ibu. Tapi sekarang, ibu sudah tidak merasa bersalah lagi. Aku terkejut mendengar pengakuan ibu. Kenapa, Bu? Ibu tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat lapang, sangat damai, dan sungguh-sungguh indah. Senyum yang membuat wajah keriputnya tampak bercahaya. Senyum itu menyiratkan kebahagiaan sempurna. Karena ibu tahu, Tuhan sudah adil. Rahmat sedang menerima balasan atas keserakahannya. Dan kamu, Nak Lastri, kamu akan menerima balasan atas ketulusanmu. Kamu sudah membelikan ibu kursi roda yang nyaman. Kamu sudah memijat kaki ibu yang kaku. Kamu sudah membuatkan ibu makanan ternak setiap hari. Ibu sudah tenang. Nak, sangat tenang. Aku menangis.
Kali ini aku tidak bisa menahannya. Air mata itu jatuh di tangan ibu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata ibu terasa seperti sebuah perpisahan. Seperti sebuah restu terakhir yang diberikan oleh seorang ibu kepada anak yang paling ia cintai. Jangan menangis. Nak, ibu bahagia. Ingat, ibu selalu mendoakanmu agar kamu mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda. Kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh Rahmat dan keluarganya. Aku memeluk ibu erat-erat. Pelukan yang terasa sangat berharga. Aku memeluk ibu, dan aku merasakan jantungnya berdetak pelan, tetapi teratur. Aku terus memeluk ibu. Takut jika aku melepaskannya, kebahagiaan itu akan hilang. Kami menghabiskan waktu lama di malam itu, hanya berpelukan dan berbicara tentang hal-hal sederhana. Ibu bercerita tentang cita-citanya dulu saat muda, ingin menjadi seorang penjahit. Aku tertawa kecil. Wah, kalau begitu, ibu sama sepertiku, Bu. Kita berdua ini sama-sama pejuang, ya. Menjelang tengah malam, ibu berkata, Nak Lastri, ibu ingin tidur. Tapi ibu ingin kamu tetap di samping ibu. Genggam tangan ibu. Aku menuruti permintaannya. Aku berbaring di samping ibu, di atas tikar, sambil menggenggam tangan kirinya yang masih kuat. Aku terus memandangi wajah ibu yang damai. Aku mencoba menghafal setiap lekuk wajahnya, setiap kerutan yang penuh cerita, setiap senyum yang menenangkan. Aku tahu, momen ini adalah momen paling berharga dalam seluruh hidupku. Perlahan-lahan, napas ibu mulai melambat. Bukan karena sakit, tapi karena kelelahan setelah seharian penuh bercerita dan tertawa. Aku merasakan genggamannya melemah, dan napasnya semakin ringan, seperti embusan angin. Aku menahan tangis, membisikkan doa-doa yang kuingat. Aku membisikkan bahwa aku sangat mencintainya, bahwa aku akan selalu mengenangnya. Aku membisikkan bahwa aku tidak akan pernah menyesal atas satupun hari yang kuhabiskan untuk merawatnya. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, aku merasakan sesuatu yang sangat halus terjadi. Genggaman tangan ibu terlepas sepenuhnya, dan napasnya yang ringan itu tiba-tiba tidak ada lagi. Aku terdiam. Aku memanggil namanya pelan. Bu? Ibu Salamah. Tidak ada jawaban. Aku mendekatkan wajahku ke hidung ibu. Tidak ada lagi embusan napas hangat yang biasa kurasakan. Aku meletakkan tanganku di dadanya. Jantung ibu sudah berhenti. Aku tidak berteriak histeris. Aku tidak menangis meraung-raung. Aku hanya memeluk tubuh ibu yang kini sudah dingin. Air mataku menetes, tetapi ini adalah air mata damai. Ibu pergi dalam kondisi paling bahagia dan paling tenang. Ibu pergi di pelukan orang yang paling tulus merawatnya, bukan di tengah drama dan konflik anak kandungnya. Aku mengambil selimut, menyelimuti tubuh ibu dengan penuh kasih sayang. Aku memperbaiki posisi jilbabnya, memastikan wajah ibu tetap terlihat damai. Aku mencium kening ibu untuk terakhir kalinya. Kening itu terasa dingin, namun hatiku terasa hangat. Aku berlutut di samping tempat tidur ibu, menundukkan kepala. Aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah memberiku cinta. Terima kasih karena sudah memberiku tujuan hidup. Dan terima kasih karena sudah memberiku kekuatan untuk melawan kejahatan Rahmat. Aku sadar, kepergian ibu adalah kemenangan terakhir bagi kami. Kemenangan atas keikhlasan dan bakti. Kemenangan ini sekaligus memastikan bahwa Rahmat dan keluarganya tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk meminta maaf atau berbakti kepada ibu. Kesempatan itu sepenuhnya telah kukuasai, kumanfaatkan, dan kuresmikan hingga akhir. Malam itu, di kontrakan kecil yang sunyi, aku menjadi saksi atas sebuah perpisahan yang sangat suci. Ibu Salamah pergi dengan senyum, meninggalkanku sendiri dengan janji dan tekad baru. Aku tidak akan membiarkan kepergian ibu ini sia-sia. Keesokan paginya, aku membereskan semuanya dengan tenang. Aku tidak menghubungi Rahmat di Kalimantan. Aku tahu, aku harus menunaikan tugas terakhirku. Tugas untuk memastikan pemakaman ibu berlangsung dengan layak, tenang, dan tanpa drama. Aku menatap wajah ibu untuk terakhir kalinya, memotretnya dalam keadaan damai. Foto itu adalah bukti terakhir dari kebahagiaan ibu yang sejati. Foto itu yang akan membuat Rahmat dan keluarganya histeris nanti. Pagi menjelang, dan kontrakan kecil kami dipenuhi oleh keheningan yang berbeda. Ibu Salamah telah tiada, tetapi energinya yang damai masih terasa kuat di ruangan itu. Aku duduk di samping jenazah ibu, memandanginya. Aku tidak merasa sendiri, karena aku tahu aku sudah menyelesaikan tugas paling mulia dalam hidupku. Aku beranjak, dan hal pertama yang kulakukan adalah mencari bingkai foto. Aku harus menyiapkan foto ibu dalam keadaan tersenyum. Aku ingat,
Semalam aku sempat memotret wajah ibu saat beliau sedang tertidur pulas dengan senyum di bibirnya, sebelum napasnya berhenti. Kuambil foto itu, kucetak sederhana, dan kumasukkan ke dalam bingkai berukuran sedang. Bingkai itu, dengan pita duka cita hitam yang kurangkai sendiri, kuletakkan di meja kecil di kamar. Ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang akan kubawa. Senyum terakhir Ibu Salamah. Aku tahu aku harus memberitahukan kepergian ibu, tapi aku tidak akan memberitahu Rahmat atau keluarganya di Kalimantan. Itu adalah janji diam-diamku. Mereka sudah membuang ibu saat ibu masih hidup. Mereka tidak pantas mendapatkan hak untuk melihat ibu untuk yang terakhir kalinya. Kesempatan itu sudah kuberikan sepenuhnya kepada diriku sendiri. Aku hanya menghubungi Wati, teman baikku, dan juga Pak RT setempat. Aku bercerita bahwa ibu mertuaku meninggal dunia dengan tenang setelah sakit lama. Pak RT dan tetangga-tetangga di sini sangat terkejut. Namun mereka langsung memberikan dukungan penuh. Mereka tahu betapa tulusnya aku merawat ibu selama ini. Dalam beberapa jam, kontrakan kami sudah ramai. Para tetangga bergotong royong menyiapkan segalanya. Ibu-ibu memasak makanan, bapak-bapak menyiapkan tenda sederhana, dan anak-anak muda membantu mengangkat barang-barang. Aku merasa sangat tersentuh. Di lingkungan sederhana ini, aku menemukan kekeluargaan yang jauh lebih tulus daripada di kompleks perumahan mewah yang penuh kepalsuan. Saat proses pemandian jenazah, aku yang memimpin. Aku memandikan tubuh ibu dengan penuh cinta. Aku membersihkan setiap bagian tubuhnya dengan lembut. Seolah ini adalah ritual paling suci yang pernah kulakukan. Saat menyeka wajahnya, aku membisikkan doa dan kata-kata perpisahan. Aku tahu, ini adalah kali terakhir aku bisa merawat ibu. Aku tidak menangis keras. Aku menangis dalam hati, air mata kebahagiaan yang samar. Aku melihat betapa damainya wajah ibu. Tidak ada kerutan kesakitan, tidak ada ekspresi khawatir. Hanya ada ketenangan yang sempurna. Saat proses pemakaman, aku berdiri di samping liang lahat, menyaksikan tubuh ibu perlahan diturunkan. Di sekelilingku, hanya ada wajah-wajah tulus para tetangga yang mendoakan. Tidak ada mobil mewah, tidak ada karangan bunga besar. Tidak ada pelayat-pelayat penting yang datang hanya untuk pamer. Hanya ada kesederhanaan dan keikhlasan. Ini adalah pemakaman yang layak bagi seorang ibu yang tulus. Aku menjadi wali tunggal saat pemakaman itu. Aku mengucapkan janji terakhir, memohon ampunan untuk segala dosa ibu, dan berterima kasih atas semua restu dan doanya. Aku merasa sangat kuat. Aku tidak lagi rapuh. Aku sudah menjadi benteng yang melindungi ibu hingga detik terakhirnya. Setelah pemakaman selesai, aku kembali ke kontrakan. Rumah terasa kosong, sepi yang sangat menusuk. Tapi aku berusaha tegar. Aku tahu, sekarang aku harus fokus pada diriku sendiri. Aku harus menata kembali bisnis baladoku. Dan yang paling penting, aku harus bersiap. Bersiap untuk babak akhir yang akan datang. Aku tahu, saat ini Rahmat dan keluarganya sedang sibuk di Kalimantan. Mungkin mereka sedang bertengkar hebat karena kehabisan uang. Atau mungkin Fitri sudah merengek minta pulang. Aku yakin, mereka sudah muak dengan hidup baru yang mereka pilih sendiri. Aku tahu, mereka pasti akan segera pulang. Mereka akan pulang ke rumah yang mereka tinggalkan. Mereka akan mencari ibu. Mereka akan mencari ibu tua yang mereka buang. Karena hanya Ibu Salamah yang bisa menjadi sandaran emosional terakhir mereka saat mereka sudah jatuh miskin. Mereka akan datang mencari ibu untuk meminta maaf dan memohon pertolongan. Dan aku sudah siap dengan penyambutan yang akan membuat mereka histeris. Selama 7 hari masa berkabung, aku kembali memasak. Bukan untuk menjual, tapi untuk menjamu para tetangga dan kerabat yang datang mendoakan ibu. Aku memasak semua makanan kesukaan ibu. Di setiap suapan, aku merasa ibu ada di sana, tersenyum dan mengangguk puas. Ini adalah caraku menyalurkan energi. Memasak bukan lagi kewajiban, tapi terapi bagiku. Di hari ke-7, setelah semua selesai, aku duduk sendirian di kamar. Aku mengambil bingkai foto ibu yang tersenyum damai. Kucium bingkai itu. Tunggu aku, Bu. Aku akan menuntaskan semuanya. Aku akan membuat mereka melihat betapa bahagianya ibu saat pergi. Aku akan membuat mereka merasakan penyesalan abadi karena membuangmu. Bisikku pada foto itu. Aku menyadari, karma Rahmat sudah selesai. Tugas pengkhianatannya sudah selesai. Kini, giliran Rahmat dan keluarganya untuk berhadapan dengan konsekuensi paling pahit. Kehilangan kesempatan berbakti selama-lamanya. Dan aku adalah saksi kunci yang akan menyajikan fakta itu tepat di depan mata mereka. Aku merapikan kembali kontrakan.
Aku mengemas semua barang-barang ibu, menyimpannya di koper. Aku tahu, aku tidak akan lama-lama tinggal di sini. Aku harus pindah. Tapi sebelum itu, aku harus menunggu kedatangan mereka. Kedatangan yang akan menjadi awal dari teriakan histeris dan penyesalan seumur hidup. Aku menyimpan bingkai foto ibu itu di dalam tas yang berisi surat kuasa Rahmat. Itu adalah dua senjata rahasiaku, bukti bakti dan bukti aset. Aku siap untuk menghadapi mereka. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun sejak Rahmat memerintahkanku untuk membawa ibu tua pergi. Aku masih berada di kontrakan sederhana itu, meski bisnis baladoku sudah semakin maju. Aku menunda kepindahanku ke tempat yang lebih baik. Aku menunggu. Aku menunggu hari di mana karma akan membawa mereka kembali, dan aku harus berada di posisi yang mudah mereka temukan. Aku harus memastikan bahwa panggung untuk drama terakhir ini sudah siap. Selama setahun ini, kabar dari Kalimantan semakin lama semakin buruk. Rahmat tidak hanya rugi besar, dia bangkrut total. Bisnisnya kolaps, properti yang dijaminkan ke bank sudah mulai disita, dan yang paling parah, Fitri, gundik yang dinikahinya, akhirnya meninggalkannya. Fitri pergi membawa semua perhiasan dan sisa uang Rahmat. Aku dengar, Fitri muak dengan hidup susah dan pertengkaran yang tak berujung. Rahmat ditinggalkan dalam keadaan terhina dan sendirian di perantauan. Adik-adik Rahmat dan anak-anakku yang dewasa juga sudah angkat tangan. Mereka pulang lebih dulu, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari kehidupan mereka di kota. Namun, mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka kembali dengan rasa malu dan dompet kosong. Mereka kembali tanpa uang, tanpa kehormatan, dan yang paling penting, tanpa rumah yang layak mereka sebut milik sendiri. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Pagi itu, aku mendapat telepon dari Pak RT di kompleks perumahan lama kami. Suaranya terdengar terkejut. Bu Lastri, ini Pak RT. Ada Pak Rahmat. Beliau dan keluarganya baru sampai. Mereka mencari ibu dan ibu Salamah. Mereka terlihat sangat kacau. Bu, rumah kosong. Semua terkunci dari luar. Kuncinya tidak ada. Mereka bingung. Kata Pak RT. Aku menarik napas panjang. Aku tersenyum. Drama telah dimulai. Pak RT, tolong jangan berikan alamat kontrakan saya. Katakan saja, kami sudah pindah. Biar mereka mencari dulu. Aku ingin mereka merasakan keputusasaan. Aku ingin mereka kembali ke rumah itu, melihat betapa rapinya rumah yang mereka tinggalkan setahun lalu. Rumah yang tidak lagi menyimpan sisa-sisa, ibu tua, yang merepotkan. Aku ingin mereka melihat bahwa mereka tidak hanya kehilangan istri dan ibu, tetapi juga kehilangan tempat yang seharusnya menjadi sandaran terakhir mereka. Tentu saja, Rahmat dan keluarganya segera panik. Mereka langsung menuju ke rumah mewah itu. Aku membayangkan adegan itu. Rahmat yang kelelahan dan penuh penyesalan, disambut oleh rumah yang sunyi, terkunci rapat. Ia pasti berpikir aku melarikan diri dengan semua harta. Mereka pasti mencoba membongkar pintu, tetapi rumah itu dikunci dengan alarm dan kunci standar yang selalu kugunakan. Aku meninggalkan kunci-kunci itu di dalam rumah, di tempat yang biasa kugunakan, agar mereka tahu bahwa aku tidak berniat mengambil apa-apa. Aku hanya ingin pergi dengan damai. Setelah frustrasi karena tidak bisa masuk, mereka pasti mulai bertanya ke tetangga. Tentu saja, tetangga-tetangga yang dulu mereka pandang sebelah mata, kini hanya bisa memberikan jawaban samar. Oh, Bu Lastri, sudah pindah lama. Pergi sama ibunya. Tidak tahu kemana. Anak-anakku pasti menghubungi teman-teman mereka, mencoba mencari tahu keberadaanku. Adik-adik Rahmat pasti mencoba menghubungi kenalan mereka. Semua sia-sia. Aku sudah memutuskan semua jalur komunikasi. Rahmat menghabiskan seharian penuh dalam keputusasaan dan kelelahan. Dia harus melihat kenyataan bahwa tidak ada yang menyambutnya pulang. Rumah kosong, istri hilang, ibu hilang, dan yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Aku baru mengizinkan Wati memberikan alamat kontrakanku di penghujung sore. Aku ingin mereka datang dalam keadaan paling lemah dan paling putus asa. Tak lama kemudian, sebuah mobil tua yang kusam berhenti di depan gang kontrakan. Bukan lagi mobil mewah yang dulu mereka banggakan. Dari mobil itu, turunlah Rahmat. Penampilannya sangat jauh berbeda. Rambutnya memutih, badannya kurus, dan di wajahnya terpancar jelas kegagalan. Di belakangnya, ada adik-adiknya, dan juga anak-anakku. Mereka semua terlihat kacau, berantakan, dan sangat kelelahan. Mereka berjalan ragu-ragu di gang sempit, mencari rumahku. Akhirnya, mereka menemukan kontrakanku. Aku sudah duduk tenang di teras kecil,
sambil membaca majalah lama, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berhenti di depan pintu, menatapku. Tatapan Rahmat penuh rasa bersalah, rasa malu, dan juga sedikit harapan. Harapan bahwa aku akan memaafkan semuanya. Lastri, panggil Rahmat. Suaranya parau dan lemah. Dia terdengar seperti orang asing. Aku menoleh, pura-pura terkejut. Oh, Rahmat? Kapan Mas sampai? Kenapa tidak bilang-bilang? Wah, semua sudah pulang, ya? Bagaimana Kalimantan? Proyek besarnya sukses. Aku menyambut mereka dengan nada santai, senyum kecil, dan tanpa emosi sedikit pun. Melihatku yang tenang, terawat, dan terlihat jauh lebih bahagia, Rahmat dan keluarganya semakin terlihat hancur. Mereka pasti membayangkan aku tinggal di gubuk reot, menangis di sudut, atau menjadi gila karena ditinggalkan. Mereka pasti berharap aku menyambut mereka dengan kemarahan, agar mereka bisa membalasnya. Tapi aku menyambut mereka dengan ketenangan. Ketenangan itu justru membuat mereka semakin merasa bersalah. Rahmat mencoba mendekat. Lastri, maafkan aku. Kami sudah tahu. Semuanya. Kami hancur. Aku ditipu. Fitri sudah pergi. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kami pulang. Kami butuh kamu. Lastri, aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku janji. Adik-adik Rahmat dan anak-anakku mulai menangis. Mereka memohon ampun, memanggilku, Ibu, dan Mbak, dengan suara pilu. Air mata mereka tulus, tapi air mata yang lahir dari kepentingan, bukan dari penyesalan. Mereka menangis karena harta mereka hilang, bukan karena mereka telah menyakitiku atau Ibu Salamah. Aku tetap duduk. Aku tidak mengizinkan mereka masuk.
masuk. Aku menatap mata Rahmat lurus-lurus. Masuk. Memperbaiki apa? Rahmat, rumah mana yang mau kau perbaiki? Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi yang penting sekarang, di mana ibu? Tanyaku. Nadaku berubah serius. Kalian pasti kelelahan. Kalian pasti mencari ibu Salamah. Kalian butuh sandaran terakhir, kan? Mana ibu tua yang kalian buang itu? Rahmat langsung tersentak. Ia menoleh ke belakang, ke anak-anaknya. Ia tahu aku tahu tentang panggilan keji itu. Ya, kami butuh ibu, Lastri. Aku tahu kami berdosa. Kami akan rawat ibu sekarang. Kami akan tebus dosa kami. Tolong, aku mohon, tunjukkan di mana ibu. Kami ingin memeluknya. Kami ingin minta maaf. Rahmat berlutut di depanku. Air mata membasahi wajahnya yang kusam. Aku berdiri, menatap mereka semua yang kini merengek di depan teras kontrakanku. Mereka adalah keluarga kaya raya yang kini jatuh hina. Mereka datang memohon kepada istri yang mereka buang, untuk bertemu dengan ibu yang mereka sebut, ibu tua. Aku menghela napas. Panggung sudah siap. Semua sudah kembali. Semua sudah berada di titik terendah. Sudah saatnya aku menunjukkan kartu asku. Kalian datang terlambat, Rahmat. Kataku. Rahmat mengangkat wajahnya, penuh kepanikan. Terlambat apa? Jangan bilang kamu tidak merawat ibu dengan baik. Lastri, jawab aku. Di mana ibu? Aku hanya tersenyum dingin. Aku berjalan masuk ke dalam kontrakan, mengambil sesuatu dari tas kecilku, dan kembali. Aku sudah menunaikan bakti terakhirku. Kalian baru ingat ibu setelah kalian jatuh miskin dan hidup kalian hancur. Aku tidak bisa mempertemukan kalian lagi dengannya. Dan kalian akan tahu kenapa. Penyesalan ini akan menjadi hukuman yang paling pantas untuk kalian. Aku memegang objek yang kubawa dari dalam rumah itu. Objek yang akan membuat mereka semua, seluruh keluarga itu, berteriak histeris. Rahmat menatapku dengan mata yang memerah dan penuh kepanikan. Dia tidak lagi memohon harta atau pengembalian status. Dia hanya memohon sandaran terakhirnya, ibunya. Tolong, Lastri, aku mohon. Di mana ibu? Aku tahu aku salah. Jangan sembunyikan ibu. Aku mau minta maaf, teriaknya. Suaranya pecah dan dipenuhi keputusasaan. Adik-adiknya dan anak-anakku yang lain ikut merapat. Tangisan mereka kini bukan lagi tangisan malu, tapi tangisan ketakutan. Aku hanya berdiri tenang di hadapan mereka yang berlutut dan kacau. Aku tidak memberikan jawaban verbal. Aku hanya mengangkat tangan, menunjukkan objek yang kubawa dari dalam kontrakan. Di tanganku ada sebuah bingkai foto sederhana, yang di sudutnya tersemat pita hitam duka cita. Itu adalah foto Ibu Salamah. Senyumnya tenang, matanya terpejam damai, seolah beliau baru saja tertidur setelah hari yang panjang dan menyenangkan. Aku meletakkan bingkai itu perlahan di bangku teras, tepat di depan kaki Rahmat. Lihatlah, Rahmat, kalian bertanya di mana ibu? Ini dia. Ini, ibu tua, yang kalian buang. Rahmat, adik-adiknya, dan anak-anakku serentak melihat bingkai itu. Mereka melihat senyum damai Ibu Salamah. Dan mereka melihat pita duka cita hitam itu. Hanya butuh sedetik bagi otak mereka untuk memproses makna dari 3 hal yang tergabung di dalam satu bingkai. Realitas itu menghantam mereka seperti palu godam. Teriakan histeris pertama datang dari adik perempuan Rahmat. Bukan teriakan amarah, tapi teriakan penyesalan yang murni. Dia jatuh terduduk di tanah, menutup wajahnya. Anak-anakku mulai meratap, memanggil nama nenek mereka. Mereka menangis, bukan karena mereka rindu, tetapi karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan berbakti dan meminta maaf untuk selamanya. Rahmat menatap foto itu, lalu menatapku. Wajahnya tidak bisa dipercaya. Ia meraih bingkai itu dengan tangan gemetar. Ia melihat tanggal di belakang bingkai, tanggal kematian yang menunjukkan ibu pergi beberapa hari setelah mereka berangkat. Tidak mungkin. Lastri, kenapa? Kenapa kau tidak memberitahu kami? Kenapa kau sembunyikan ini? Rahmat mulai menangis meraung-raung. Ini adalah tangisan yang berbeda dari tangisan karena kegagalan bisnis di bab 9. Ini adalah tangisan karena kehilangan yang tak bisa diperbaiki. Tangisan yang lahir dari karma yang tuntas. Aku terus berdiri. Suaraku pelan namun menembus raungan tangisan histeris mereka. Aku yang merawat ibu, Rahmat. Aku yang menyuapi. Aku yang membersihkan. Aku yang memandikan. Aku yang memijatnya.
Aku yang menemani ibu di malam terakhirnya. Aku yang menyaksikan ibu pergi dengan senyum damai di pelukanku. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara, membiarkan mereka merasakan setiap kata yang kuucapkan. Aku tidak memberitahu kalian karena kalian tidak pantas tahu. Kalian sibuk di Kalimantan merayakan pengkhianatanmu, mencari kesenangan palsu, dan sibuk memanggil ibu dengan sebutan, ibu tua, yang harus dibuang. Kalian berhak untuk tidak tahu. Kalian tidak pantas mendapatkan hak untuk mengucapkan selamat tinggal. Kesempatan itu, sudah kumanfaatkan sendirian, dan kuselesaikan dengan baik. Aku berjalan mendekat ke Rahmat yang kini memeluk bingkai foto itu sambil menangis seperti anak kecil. Ibu tidak mati dalam kesakitan atau kesedihan. Ibu mati dalam kebahagiaan. Kebahagiaan karena melihat aku, menantunya, berbakti tulus, bukan melihat anak kandungnya yang sibuk mencari harta dan perempuan lain.